Assalamualaikum Ustaz Jaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana di sana, dingin-dingin sedap Ustaz di Seattle Ustaz? Iya, Hmm, sekarang biasa udah musim dingin sekarang. Masya Allah. Nah Ustadz, setiap hari Jumat ini kita ini pendengar ini bukan hanya berita mancanegara dan berita nasional, kita juga menunggu selalu berita dari langit. Apa Ustadz yang ingin disampaikan di hari penuh keberkahan ini Ustadz? Silahkan di Jakarta hari Jumat pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Rasul yang kami cintai, insyaallah saya akan men-share ayat-ayat optimism, ayat-ayat hati. Jadi banyak dalam Quran itu ayat-ayat yang memberikan harapan, baik harapan di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dunia yang tanpa masalah, tanpa kesulitan, tantangan. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Jangankan kita, orang-orang yang Allah cintai seperti para nabi, para solihin, mereka pun mendapatkan cobaan. Dan itu rata. Orang kaya cobaannya sendiri, orang miskin juga, orang tua, orang muda, semuanya pasti akan mendapatkan cobaan. Ya. Beruntungnya kita sebagai seorang yang beriman, kita ada semacam remedi, right? Semacam sifat yang bisa menghibur, yang bisa meringankan beban itu. Di antara ayat-ayat harapan adalah, mungkin semua pendengar sudah tahu ayatnya, itu surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya, artinya tidak ragu lagi bahwa beserta kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, dari segi bahasa, kata-kata kesulitan pakai lam alif, definiti, al-usur. Itu berarti satu saja. Kemudian kata-kata yusro, kemudahan, itu tanpa ada alif lam, berarti banyak, bebas. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa kadang-kadang suatu kesulitan diberikan berbagai macam kemudahan. Itu satu. Yang kedua, ayatnya tidak mengatakan setelah kesulitan, ma'a beserta. Allah, right? Kalau kita perhatikan, artinya ketika kita dapat kesulitan, misalnya kita sakit ya, tapi alhamdulillah ya, sakit kita ini paling hanya satu daerah saja. Tapi mata kita bisa lihat, telinga bisa dengar, ada bisa makan hari ini, anak kita sehat. Jadi kalau kita lihat sekeliling kita, banyak yang positifnya. Yang kemudian Allah juga di sini mengulangi inna ma'al usri yusra. Ini berarti suatu berita yang menggembirakan kita, supaya kita jangan ragu. Kata Allah pasti. Kalau kita perhatikan asbabun nuzulnya, ini Nabi ketika di Mekah menghadapi berbagai macam cobaan yang bertubi-tubi, demikian para sahabatnya. Maka turun surat Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dirimu. Right? Jadi maksudnya, ya Muhammad, penderitaan yang kamu lihat sekarang ini, right, sabarlah. Nanti akan ada yusra. Makanya sampai Nabi diusir kan, tapi setelah 8 tahun kembali ke Mekah. Right? Bukan hanya ke Mekah sebagai kembali ke Mekah sebagai pemenang. Ya, gitu kan. Nah, kadang-kadang memang Allah itu menangguhkan yusronya, kemudahannya. Kenapa? Karena Allah ingin kita dapat pahala kesabaran. So, kalau kita setiap dapat kesulitan kemudian langsung oleh Allah dikasih kemudahan, kita kehilangan pahala sabar. Sabar menunggu, itu kan bukan main, right? Karena kalau kita sabar itu pahalanya bukan main kan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Di antara orang yang nanti masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang sabar. Nabi Yusuf alaihissalam itu dia ketika mentakwilkan mimpi pada dua orang, yang satu Nabi Yusuf akan dibebaskan.
Kemudian dia berpesan, jangan lupa ya, kasih tahu raja bahwa ada orang yang tidak berdosa di penjara sekarang ini. Rupanya lupa dia. Lupa sampai hampir 9 tahun. Masya Allah. Nah, tapi ditangguhkannya Yusra bagi Nabi Yusuf adalah suatu keuntungan. Karena kalau Nabi Yusuf, kalau orang itu ingat, atau raja dikeluarkan Nabi Yusuf ya orang biasa saja. Tapi keluar pada waktu ketika raja memerlukan Nabi Yusuf alaihissalam. Yaitu dia mimpi kan. Dan hanya dia yang bisa menentukan mimpi. Sehingga Nabi Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir ketika itu. Ya, jadi ditangguhkannya Nabi Yusuf itu agar supaya mimpi Nabi Yusuf terjadi kan. Yang akhirnya ayahnya, ibunya, keluarganya sampai kembali ke Mesir itu. Pernah Abdullah bin Abbas ketemu dengan salah seorang tabi'in. Tabi'in artinya orang yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Namanya Ato. Kata bin Abbas, Ato, kamu ingin tahu seorang perempuan ahli surga. Allah, perempuan sudah punya boarding pass untuk ke surga, jalan-jalan di kota Madinah. Kata Ato, ya, mana itu tuh, gitu. Orang hitam. Terus mana ceritanya? Jadi perempuan ini pernah datang sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usro. Kadang-kadang saya kena seizure, kena epilepsi, ayan. Gitu kan. Coba saya didoakan agar supaya disembuhkan dari penyakit ini. Nabi menawarkan 2 pilihan. Dia bilang, boleh saya doakan, insya Allah Allah menyembuhkan, atau kamu sabar untukmu surga. Allah. Right? Perempuan itu yang milih surga. Rasulullah, saya sabar. Ya, karena bagi dia dunia ini ada nilainya. Karena orang pintar kan. Dia tidak mengatakan, Rasulullah, bolehkah dua-duanya gitu. Karena surga nggak free, terus ada pengorbanan, sabar itu. Nah, perempuan ini ngerti, ya. Atau dia bisa aja bilang gini kan, Rasulullah, doakan saya supaya sembuh aja. Yang penting saya sembuh. Nanti untuk ke surga saya akan salat malam, puasa Senin Kemis. Nah, betul, tapi kan nggak dijamin. Ya, betul. Ini kan jaminan ini. Jaminan ini. Ya, jadi kalau kita punya kawan, saudara sekarang lagi di rumah sakit, lagi hanya menanti mati ya, kena penyakit kanker sebagainya, kisahkan kisah ini. Ya kan penyakit ayan ini kan datangnya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan. Tapi orang yang di rumah sakit yang sekarang menunggu mati, itu kan menderita itu. Sampaikan orang yang kena ayan aja, kalau dia sabar dapat surga, apalagi kamu. Kasih harapan dia. Betul. Asal kamu sabar, insya Allah surga. Ini jaminan Rasulullah SAW. Tapi perempuan itu minta didoakan agar supaya, karena dia kalau terkena penyakit itu suka kelihatan auratnya. Mungkin pahanya kelihatan. Rasulullah doakan kelihatan. Didoakan sama Rasulullah SAW. Subhanallah. Lihat perempuan ini. Padahal dia meskipun kelihatan nggak dosa kan. Karena dia nggak tahu. Ya. Perempuan yang sengaja memperlihatkan. Makanya kisahkan kepada para wanita yang dengan sengaja memperlihatkan tubuhnya, ya supaya tobat sama Allah SWT. Ini orang yang nggak sengaja saja takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang pertama, ya. Jadi mari kita ingat selalu ketika kita dapat kesulitan, ingat ayat ini. Ya. Inna ma'al usri yusra. Tenang kita. Setelah beserta dengan kesulitan nanti ada kemudahan. Jadi siapa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau janji saya, janji Pak Ihsan, jangan dipercaya. Ini Allah yang janji. 2 kali lagi. Masa kita ragu? Berbarengan. Ya, berbarengan. Ayat yang kedua, ayat harapan adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Right? Jadi kalau orang bilang saat 5 waktu berat, zakat berat, haji berat, itu berarti menyalahkan Allah SWT. Kata Allah,
Allah tidak akan membebani sesuai kecuali dengan atau kita kena penyakit. Right? Nah, kenapa saya itu? Ya, kata Allah, karena hanya kamu yang mampu dengan penyakit ini. Kalau enggak akan Allah kasihkan. Karena Allah itu fair. Right? Ya, jadi kalau kita dikena apapun, berarti kita mampu. Kalau enggak, Allah kasih yang lain. Ada orang dulu punya anak otis. Dia bilang, Ustaz, kenapa saya kasih anak ini? Keselan Bu, karena Allah tahu hanya ibu yang bisa sabar. Kalau enggak, Allah kasihkan kepada yang lain. Karena ibu, Allah SWT ingin ibu nanti masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Gitu kan? Demikian juga kalau kita punya istri, jangan komplain. Ya, istri saya cerewet misalnya gitu kan. Ya sabar kita. Karena hanya Pak Ihsan yang bisa menghandle istrinya. Dan juga sebaliknya kan gitu. Kalau enggak, dikasihkan kepada yang lain. Right? Malah si stuck. Malah kalau kita punya istri cerewet, right? Banyak ngomong, itu pahalanya dapat pahala Ayub. Masya Allah. Jadi kalau kita sama istri, kita dapat cobaan dari istri kita, cobaan apa saja, kita doa, Alhamdulillah, pahala Ayub. Kita kan mau gak coba sakit 17 tahun. Tapi dengan sabar, dengan istri menikah sebaliknya. Istri yang sabar dengan suami. Ya, akan dapat pahala Asia nanti. Subhanallah. Right? Makanya, dulu ada seorang perempuan, dia punya anak satu-satunya. Suaminya sudah meninggal. Bukan main anak itu. Meninggal anak itu. Dia datang kepada seorang hakim zaman dulu ya, hakim namanya. Minta bagaimana caranya agar supaya anak saya bisa hidup lagi. Nah kan yang mustahil. Tapi orang hakim ini pintar. Dia bilang, ibu saya bisa bantu ibu dengan syarat. Apa syaratnya? Ibu harus mencari orang, ya siapa saja, yang hidupnya tidak bermasalah. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada kesulitan. Kau dapat, bawa ke sini, nanti saya hidupkan lagi anak ibu. Gembira dia. Jadi tiap hari dia ngetokkan pintu. Ketok pintu. Assalamualaikum, kamu gimana hidupmu? Ya Alhamdulillah semua, tapi kemarin ada kecelakaan. Setiap rumah yang dikunjungi mesti ada masalah kan? Ya nggak ada orang nggak ada masalah. Ada orang misalnya saya meninggal punya anak 5, nggak bisa kerja, saya tinggal jual apa yang ada sekarang sudah habis. Dibantu sama dia. Tapi bagus dia, karena orang kaya perempuan itu setiap ada masalah dia bantu. Tidak masalah sampai dia berminggu-minggu rupanya sampai lupa tujuan utama. Gitu masalah. Dia senang bantu orang. Akhirnya dia pikir, Allah, saya hanya kehilangan anak. Ada yang macam-macam penyakit dan sebagainya. Nah, jadi itulah itu pintar sehingga dia lupa dia. Itu. Kemudian kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika dia meninggalkan Mesir, itu dikejar sama Fir'aun dan tentaranya. Nah ini yang dibawa Nabi Musa itu dulu kan hamba-hamba sahaya, nggak punya alat-alat perang. Meskipun punya nggak pernah perang mereka. Right? Nah ketika di depan mereka Laut Merah, di belakang Fir'aun, qalu inna lamudrakun. Kata mereka, habis nih. Kita sudah mati. Mau kemana lagi kan? Musa yang tahu bahwa Allah tidak akan bani kecuali kemampuan kita. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, no, never. Sesungguhnya sama kami Tuhan. Nabi Musa tahu gak ketika itu bahwa Allah akan buka laut itu? Nggak tahu Nabi Musa. Tapi dia yakin. Allah tidak akan membuat sesuatu kecuali Allah yang akan kasih keluar. Jadi kepercayaan yang luar biasa. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika dalam gua dengan Abu Bakar sama. Right? Oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar sudah Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang bungkuk pasti kita habis sudah. Tenang Nabi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut.
Kalau Allah bersama kita, siapa yang bisa menjatuhkan kita kan? Uh, Kemudian itu banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita cukup dua saja. Tapi juga ini ayat harapan untuk di akhirat nanti. Ada 2 ayat. Right? Yang pertama surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan soliha wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Right? Ada sebagian orang yang mengakui dosa-dosanya. Mereka mencampurkan antara amal yang soleh dan amal yang buruk. Seperti kita. Right? Jadi kadang-kadang kita, alhamdulillah, salat 5 waktu, tapi kadang-kadang kita bohong, kadang-kadang kita ngirim email atau WhatsApp yang nggak sepantasnya, atau dosa lah, campur antara dosa dan amal soleh. Asallah, mudah-mudahan Allah akan memberikan taubat kepada kita. Kata-kata asa, kata bin Abbas, kalau Allah yang ngomong berarti Allah pasti akan menerima taubatnya. Masya Allah. Nah, jadi ya, siapa di antara kita yang tidak mencampurkan antara amal soleh dan amal yang baik? Kita tiap hari mesti begitu. Apa aja. Right? Jadi ayat ini jangan takut. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ayat yang paling optimisme. Ya. Nah, ketika Sayyidina Ali ditanya, ayat apa yang memberikan harapan yang luar biasa? Kata Sayyidina Ali, ayat surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, ya ibadi, oh my servant, oh hambaku, alladzina asrafu, right, yang berbuat dosa yang luar biasa terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu menghapuskan semua dosa. Subhanallah. Right? Jadi pertama, subhanallah, Allah di sini memanggil bukan orang-orang yang sedang baca Quran, yang sedang di masjid, mungkin orang-orang yang sedang di disko, orang-orang yang sedang mabuk. Dipanggil dengan apa? Ya ibad. Allah, hei hamba-hambaku. Enggak bilang, hei orang-orang yang bejat, orang-orang yang kafir. Enggak. Masih dipanggil hambaku. Itu Allah Ta'ala. Hei hambaku yang berlumuran dosa. Subhanallah. Ibadi itu hambaku. Artinya masih dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus. Karena kadang-kadang syaitan itu datang begini. Kamu mau tobat apaan? Dosamu sudah keterlaluan. Nah, itu syaitan kadang-kadang. Ya, akhirnya berbenar dosa terus. Nah, pernah ada seorang di sini datang kepada seorang ustaz. Ustaz, apakah Allah akan menerima taubat saya? So, what did you do, man? Apa yang kamu buat? Ya, Ustaz, apa aja sih yang Ustaz sebutkan saya pernah. Zina pernah, minum pernah, main judi pernah, semua pernah. Itu kan. Kata Ustaz, kamu pernah enggak membunuh orang? Alhamdulillah enggak, katanya. Pernahkah kamu mengaku Tuhan? Nah, astagfirullah, enggak pernah, katanya. Tahu enggak? Di Quran ada orang yang mengaku Tuhan dan membunuh bayi. Kemudian membuat bangsa Bani Israel jadikan hamba sahayanya selama 40 tahun. Right? Tapi apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah luar biasa. Wa qula lahu qawlan layyina. Allah. Berkata dengan dia kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
barangkali Firaun itu mau sadar, mau tobat. Ya Allah. Berarti kalau Firaun Tobat. setelah ngaku Tuhan, membunuh ribuan, kalau dia tobat, oleh Allah akan terima. Masya Allah. Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita putus asa. Ya, yang penting kita pertama ngakui dosa kita, kemudian kita bertobat, dan yang terakhir selalu kita berhusnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka. Karena rahmati wasiat kulla syai. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Ya, jadi itulah dua ayat harapan di dunia, yaitu innam al-usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang terakhir tadi dua ayat tentang harapan kita di akhirat nanti. Masya Allah. Ya, Masya itu. Allah. Jadi kita itu kalau kita beribadah, kita hidup dekat sama Allah, itu harus tumbuhkan rasa roja, rasa harapan. Ya, nah dengan demikian kita jadi punya rasa husnudzon. Allah tuh kata Nabi kan dalam hadis qudsi Allah berkata, aku bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi kalau kita sangka Allah tidak akan mengampuni, nggak akan diampuni. Tapi kalau kita, meskipun kita banyak dosa, tapi saya yakin Allah itu Ghafur, Allah itu Rahman, insya Allah diampuni, insya Allah. Amin. Jadi mudah-mudahan Amin. kita bisa hayati ayat-ayat ini sehingga hidup kita ini tenang. Karena punya Allah dan penyayang. Amin. Syukron Ustadz Muhammad Choban, luar biasa. Jadi kita hidup ini selalu ada harapan. Terima kasih Ustadz Choban pagi hari ini. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz Choban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.